Jujur, ini selama saya ngebit ya teman-teman, 100.000 tip cash dari customer. Waktu itu saya benar-benar salaman, ya intinya rasa berterima kasih itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rating buruk nggak menjamin orangnya buruk. Nah, ratingnya 4,5 dari 38 orderan. Kita selesaikan perjalanannya. Jujur selama saya ngebit itu baru yang namanya dapat tip cash sebesar 100.000. Jadi rating buruk tergantung kita cara menyikapinya. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, insya Allah juga akan dapat hasil yang maksimal. Habis nganter, saya terus offbeat dan bersyukurnya itu luar biasa. Ini teman-teman saya rekam tip cash langsung dari beliau. Salut buat masnya yang dari Bogor. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya akan sharing yang dimana itu selama saya ngebit dari tahun 2018 sampai sekarang ini, itu tip terbesar dari customer adalah 100.000. Jujur ya teman-teman, rasanya itu bahagia banget. Ini benar-benar murni saya dapat tip dari mas-mas yang ada di Bogor. Namanya kita bisa cek. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga panjang umur, lancar rezekinya, dan makin berkah. Jadi rating itu nggak menjamin orang itu nggak baik. Ini waktu itu saya dapat atas nama Mas Ridias Wandira. Bayangkan rating itu hanya 4,5 dari 38 orderan. Jadi gini teman-teman, kisahnya seperti ini. Kalau kita ngebit itu jangan ngebit saja. Kalau kita ngandelin yang namanya orderan itu berat. Makanya kita harus memberi benar-benar pelayanan terbaik, memberi pelayanan prima kepada tiap customer. Apalagi kita fokus di akun GoRed. Kalau GoFood itu buat sampingan. Nah, di sini saya juga berpesan kepada rekan-rekan semua bahwa yang teman-teman lihat saya ini atau teman-teman melihat saya ini mungkin happy dalam ngebit, tapi mau nggak mau saya jalan ya teman-teman. Apakah kita harus ngeluh? Enggak. Kalau kita hanya mengeluh ya kita nggak bakalan maju. Makanya saya mau nggak mau saya pertahankan sampai sekarang ini. Dan saya juga sebenarnya nggak terlalu ngover buat fokus di online. Kalau pribadinya saya itu fokus buat ngebit saja, itu merasa cukup-cukup doang. Ibaratnya kita kerja di pabrik nggak lembur, bayangin kalau hanya gaji pokok. Makanya kenapa setiap orderan pasti saya selalu memberi pelayanan sebaik mungkin. Ya salah satunya memang kita nggak munafik biar dapat tip. Tapi tip itu dari sebenarnya pelayanan kita memuaskan ke customer atau enggak. Kalau kita benar-benar memberi pelayanan terbaik, itu juga nggak menjamin customer bakal ngasih tip. Karena nggak semua kalangan yang menggunakan jasa online itu orang atas. Jadi pasti ada kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah sedang, dan kalangan menengah ke atas. Jadi nggak 100% itu benar-benar yang pengguna online itu orang biasa. Banyak kan pasti orang punya ya teman-teman. Nah, di sini saya ngasih informasi sedikit yang gimana kita mungkin cara ngebitnya sama keluar pagi, pulang sore, kita konsisten, nggak dapat order ya kita tetap stabil. Tapi kalau kedepannya kayak itu terus, kalau kita nggak kuat, bener-bener down, makanya saya juga ngebit ini teman-teman. Setelah mengetahui sistem Gojek, kalau di dua ini tuh nggak mau, terus kalau kita ngebitnya ngasal juga nggak mau, kalau kita sering cancel juga nggak mau, ya kita mau nggak mau pertahankan semuanya. Dalam arti gini, kita benar-benar harus mengikuti peraturan di Gojek. Dibilang capek ya capek, dibilang pengen nangis ya nangis, tapi keadaan yang memaksakan buat bekerja sampai sekarang ini. Makanya kenapa saya masih memutuskan buat konsisten dalam ngebit, salah satunya buat mentargetkan pendapatan. Saya ingat yang namanya anak, istri, keluarga gitu. Dan ini pun saya kemarin pas dapat tip, ini selama saya ngebit ya teman-teman, tip terbesar adalah 100.000 rupiah. Saya mungkin sering dapat 50.000 atau 40.000, 30.000, 10, bahkan 2.000, sering banget dapat tip. Tapi ini yang terbesar. Bukan maksud saya untuk pamer kepada
penonton setia saya ini. Enggak, saya enggak ada niatan buat pamer. Ini hanya ngasih informasi yang gimana kita cara ngebeatnya mungkin sama, tapi tolong berilah pelayanan terbaik. Usut diusut, kisah kemarin itu memang saya paksa buat ngebeat sampai malam. Karena apa? Dari siang itu orderannya zong, ibaratnya delaynya itu luar biasa. Makanya saya paksakan nambah jam. Ya mungkin teman-teman melihat saya itu tiap hari dapatnya banyak, tapi nggak tahu prosesnya pahitnya seperti apa. Proses pahit itu nggak harus kita sampaikan, ibaratnya itu kan rasa mengeluh. Apakah kita tiap mengeluh harus ngomong? Enggak kan. Yang penting kita kuncinya adalah semangatnya. Gimana cara meniru biar semangat kita itu tidak berkurang. Nah, kita bahas usut diusut kemarin. Saya memang karena orderannya di minggu kemarin itu agak down, saya paksakan buat ngebeat sampai malam. Nah, sepanjang jalan cerita, ini Mas Wandira ini yang dari Bogor, saya akui orang anak motor ya. Karena memang ternyata beliau itu sedang memarkirkan motornya untuk diperbaiki, dalam arti untuk dimodif. Dan saya tanya, ternyata motorsport. Nah, saya yakin ini orang pasti bukan sembarang orang, ibaratnya mungkin motovlog atau apa gitu kan. Nah, saya juga salut. Kenapa orang-orang punya itu nggak belit? Karena tahu, salah satunya pasti udah tahu merasakan pahitnya di jalan. Nah, ini yang saya kagumi dengan mas-mas yang ada di Bogor kemarin. Rasa tangis saya ada, rasa bahagia juga saya ada. Dan ini 100.000 ini bukan untuk saya, tapi amanah dari beliau itu ngasih untuk anak saya. Makanya nih saya kasihkan langsung ke istri untuk kebutuhan anak, entah itu buat bayar bulanan mengaji ataupun buat kebutuhan sehari-hari, intinya buat anak. Karena amanah dari Bang Wandira atau Mas Wandira itu memang rezeki anak. Padahal beliau pas order udah memakai Gopay. Jujur, ini selama saya ngebeat ya teman-teman, 100.000 tip cash dari customer. Waktu itu saya benar-benar salaman, ya intinya rasa berterima kasih itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pengen nangis iya, bahagia iya. Habis itu jam sudah 8 malam. Niatnya kan saya sampai jam 10, tapi karena udah dapet ini saya langsung balik kanan. Ini saya dapat dari arah perumahan Geraha Asri nganter ke warung Kopak, yang mungkin teman-teman tahu yang biasa main di Cikarang, yang dimana zona merah ketika kita menjemput di warung Kopak deket Samsat ya teman-teman, atau Cikarang Utara. Jadi uang ini saya kasihkan kepada istri kebutuhan anak karena amanah dari beliau. Dan poin ini ya teman-teman, poin ini di video ini saya berpesan kepada rekan-rekan semua, jika memang ngebeat jangan fokuskan untuk ngebeat doang. Kita juga harus nyari tambahan, dalam arti yang mungkin kita memberi benar-benar pelayanan terbaik, pelayanan prima kepada tiap customer. Karena kita nggak tahu nasib baik itu bisa datang tiba-tiba, nasib buruk juga bisa datang tiba-tiba, dalam arti musibah. Tapi ya naudzubillah ya teman-teman, kita jangan sampailah terkena musibah. Yang penting kita tetap ikhtiar, jalani usaha dan syukuri apa yang ada. Kita jangan pernah iri dengan pendapatan orang lain, jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Nah, intinya di video ini saya berpesan kepada rekan-rekan semua, tetaplah semangat apapun pekerjaannya. Yang masih fokus di online juga jangan lupa untuk selalu konsisten memberi pelayanan terbaik. Itu saran saya teman-teman, karena nasib baik itu bisa datang tiba-tiba. Kita nggak tahu rezeki itu bisa datang dari mana. Yang penting kita tetap semangat dan berusaha. Itulah info yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan buat kalian semua semoga tetap gacor dan stabil. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.